warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan syukur kembali di malam ini kita haturkan dari hati kita yang paling dalam kehadiran zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya yang menjadikan detik saat ini kita masih bernafas, yang menjadikan malam ini kita masih mampu hadir di tempat yang mubarak ini. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang setia, yang hakiki. Amin Allahumma Amin. Hadirin saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah detik saat ini, malam ini kita masih mampu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan beliau guru kita akhirnya kiram Gus Khalifuddin Azhar sudah memberikan tausiah wawasan pandangan, memberikan nasihat-nasihat yang begitu dalam tentang bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam beribadah dan beramal soleh, tentang bagaimana kita betul-betul memperhatikan evaluasi, koreksi dalam setiap langkah kita, sehingga apa yang kita jalankan dan apa yang kita hasilkan harus betul-betul kita awasi setiap saat dan detiknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sehingga tidak hanya kita menanam, tetapi juga harus mampu merawatnya dan juga mampu menghasilkan apa yang kita tanam. Maka di situ tentunya dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kedisiplinan, dibutuhkan setiap saat dan detik melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat dan detik di dalam kita beribadah dan beramal soleh melibatkan Allah. Syarat melibatkan Allah yang pertama, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita harus betul-betul berserah diri. Makna serah diri mengakui totalitas bahwa kita ini hamba Allah yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu syaratnya. Berserah diri kepada Allah harus betul-betul kosong dalam diri kita, menyaksikan kekosongan dalam diri kita, menyaksikan kelemahan kita, sehingga tatkala kita mau sholat, kita mau berzikir kepada Allah, sudah diajarkan oleh guru kita, yaitu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, detik saat ini mohon ridhamu, mohon izinmu ya Allah, aku akan memanggil-manggil asmamu yang aku, hambamu yang kotor ini ya Allah, hambamu yang hina ini, mohon bimbinganmu ya Allah. Aku akan berzikir 1 jam ini khusus, aku akan mengkhususkan diri dalam dalam berzikir kepada ya Allah. Mohon aku akan sholat, bimbing aku ya Allah. Aku akan ibadah, bimbing aku terus melibatkan Allah Subhanahu wa
Kenapa kita perlu melibatkan Allah dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apapun yang kita jalankan, sholat kita, puasa, zikir, wirid, atau apapun itu hanya sebuah langkah-langkah ikhtiar kita. Kita sholat walaupun sekian banyak rakaat hanya sebuah ikhtiar di dalam mendekatkan diri kepada Allah, ikhtiar di dalam taqarrub ilallah. Kita memanggil asma Allah 1 jam, 2 jam, 3 jam dengan zikir, dengan istighosa, dengan wirid, dengan daim. Itu pun yang mampu kita lakukan adalah berikhtiar. Sedangkan yang menghasilkan, yang mampu menjadikan itu berhasil adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawakkaltu ala Allah, bertawakal itu berserah diri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh guru kita, bahwa yang pertama kita harus niat, yang kedua adalah berserah diri, yang ketiga sabar, yang keempat tekun, dan yang kelima ikhlas, tertuang dalam rukun jiwa dalam segala hal. Niat i'tikad ilahi anta maksud, berserah diri karena kita betul-betul jangan sampai lepas kesadaran bahwa kita ini manusia lemah. Mana mungkin kita mampu menembus, mana mungkin kita mampu menyambung dengan asma Allah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin kita mampu merasakan kenikmatan sholat kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin kita mampu mewujudkan sholat, yaitu kesolehan khuluqul azim, khuluqus sholat di dalam langkah perbuatan kita, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di setiap apa yang kita lakukan, kita jalankan sepenuh hati, kita jalankan sepenuh daya upaya, bukan setengah-setengah. Sholat dengan sungguh-sungguh, zikir dengan sungguh-sungguh, maksimal, baik itu kuantitas ataupun kualitasnya, tetapi kendalinya, ruhnya adalah tawakaltu Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, puasa kita yang ratusan tahun sekalipun tidak akan mampu menembus langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita yang seumur hidup kita gunakan untuk sholat dan sujud, itu pun tidak mampu untuk menembus terbukanya hati kita, turunnya maghfirahnya Allah. Istighfar yang tidak pernah lepas dari lisan dan bahkan dari hati kita tidak akan mampu menembus harga daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seandainya kita diberikan 1000 tahun umur, istighfar terus 1000 tahun, nggak akan mampu menembus maghfirah ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ampunan Allah hadir itu karena rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah, dan itu dihadirkan Allah, diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mari sebagaimana yang dinasihatkan oleh beliau di depan, tidak hanya kita belajar hakikat, tetapi juga harus bersyariat. Tidak hanya kita belajar untuk bagaimana berzikir, tetapi juga bagaimana menghasilkan pola pikir dan menghasilkan langkah-langkah perbuatan yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka al-Islam itu satu. Dalam kesatuan ada 4 bagian yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama syariat Muhammad, yang kedua thariqatul Rasul, yang ketiga adalah hakikatul maksud,
dan yang keempat adalah ma'rifatullah. Syariat Muhammad, thariqatul Rasul, hakikatul maksud, ma'rifatullah. Ini 4 tapi dalam satu bagian yang tidak bisa dilepaskan. Kenapa dinamakan syariat Muhammad? Sebab yang kita pakai adalah syariat mulia bagi Rasul Muhammad SAW. Syariat ini mendikani bulu-bulu dengan saya al-mubarak Bapak Kiai Joko Esa. Syariat itu adalah jubah kebesaran baginda Muhammad, hasil daripada penghambaan yang tulus, maka Rasulullah mendapatkan jubah kebesaran yang bernama syariat. Maka jangan pernah menyepelekan yang namanya syariat. Syariat Muhammad karena yang kita pakai adalah syariat akhir zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syariatnya syahadat, bagaimana syariatnya sholat, bagaimana syariatnya zakat, puasa dan haji, bagaimana syariatnya kita menjalankan kehidupan di dalam dunia ini, semua sudah diatur di dalam sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita teliti. Di usia kita yang sudah tidak muda lagi 40 ke atas, mulai kita membenahi syariat mana yang tidak atau yang belum kita jalankan. Evaluasi dalam diri kita dengan tafakkur tadi. Syariat Rasul, syariat baginda Nabi Muhammad, syariat Islam ini yang belum kita lakukan apa? Ini mulai kita penuhi, kita jalankan. Oh iya, sholat Jumatku masih kacau, berarti satu masih ada yang belum dijalankan, yang wajib yaitu sholat Jumat. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, syariat itu adalah aturan-aturan yang mengatur gerak zahir kita. Syariat kita syariat Muhammad. Bagaimana cara sholat, itu syariat. Bagaimana cara puasa, itu syariat. Bagaimana cara menunaikan ibadah haji, bagaimana berzakat, ada aturan 2%, setengah 5%, itu semua adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, thariqatul Rasul. Thariqah kita adalah thariqatul Rasul. Thariqah adalah perjuangan. Thariqah kita dari perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Rasulullah adalah 2 ril, hablum minallah dan hablum minannas. Iman, ibadah dan amal soleh harus kita penuhi, mempersembahkan penghambaan yang ikhlas kepada Allah. Yang kedua, harus membawa manfaat. Kalau kita mengaku berthariqatul Rasul, maka harus ada karya kemanfaatan dalam hidup. Bagaimana kita membawa manfaat untuk diri kita, membawa manfaat untuk istri dan anak-anak kita, membawa manfaat untuk semesta, untuk dunia seisinya. Karena itu visi misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hakikat kita adalah hakikatul maksum. Hakikat itu yang sesungguhnya, maksum itu terjaga, tidak boleh salah harga mati. Hakikatul maksum apa? Ilahi anta maksud, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua syariat yang kita jalankan, thariqah yang kita jalankan, semua harus betul-betul dengan niat yang bersih. Hakikatul maksum semata-mata karena Allah, hanyalah untuk menggapai ridho Allah. Baru yang terakhir, ma'rifatullah. Makrifat kita juga ma'rifatullah, pemahaman muqarrabah, muraqabah dalam diri kita adalah betul-betul ma'rifatullah, pemahaman tentang ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, keempat ini kalau lepas salah satu maka tidak akan mungkin berhasil. Syariatnya tidak dijalankan, syariatnya memakai syariat Nabi Isa alaihissalam, tidak akan bisa. Syariat yang kita pakai sehari-hari syariat Muhammad, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji sama seperti baginda Nabi Muhammad. Tetapi kita duduk manis di
tidak mempersembahkan tauhid yang lurus dan tidak punya karya dalam kehidupan, berarti kita bermasalah di thariqah kita. Thariqah perjalanan hidup kita melenceng, tidak mengikuti Rasul. Oh, thariqahnya thariqah Rasul, betul-betul ibadah malam, bangkit sholat, betul-betul berkarya, beramal soleh, berakhlakul karimah, tetapi niatnya tidak dipersembahkan untuk Allah. Dia berjibaku, berkorban, banting tulang beras kelima, membangun majelis taklim, pondok pesantren, yayasan yatim piatu, menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya, tetapi dia bermasalah di hakikatnya. Tidak semata-mata hakikatul maksud, tidak dipersembahkan untuk Allah, maka tidak akan bisa. 4 digit ini satu salah tidak akan terbuka pintunya, berangkasnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala hakikatnya ini tidak hakikatul maksud, tidak akan mampu menuju ma'rifatullah. Banyak orang yang syariat yang dijalankan sudah benar syariat Muhammad, thariqahnya thariqatul Rasul, tetapi bermasalah di hakikatnya, tujuannya, hatinya, angannya, maka dia akan bermasalah di ma'rifatullah, tidak akan mampu menemukan pemahaman yang benar tentang Tuhan, tentang Allah, tetapi yang ditemukan adalah ma'rifatul ghaib, bukan ma'rifatullah, tetapi ma'rifatul ghaib. Apa bedanya? Ma'rifatullah, orang yang ma'rifatullah itu awaluddin ma'rifatullah, pemahaman yang benar tentang Tuhan, sampai mati dia tetap makrifat, tetap beripat, tetap terbuka. Antal hayyu wa anal mayyit, antal qudus wa anal fani, engkau sesembahanku yang maha hidup ya Allah, aku tidak akan mungkin hidup tanpamu, engkau sesembahanku yang maha suci, aku ini hina nista ya Allah. Ini ma'rifatullah, pemahaman yang benar tentang Allah. Banyak manusia karena bukan hakikatul maksud, akhirnya hanya menemukan ma'rifatul ghaib. Semakin dia puasa, semakin dia sholat, semakin dia berkorban, semakin dia beramal soleh, tetapi karena niatnya bukan karena Allah yang hadir ma'rifatul ghaib, semakin dia paham tentang gaib, bukan tentang Allah. Dia tahu, oh pojok itu ada genderuwonya, dia tahu, oh besok kan si A akan meninggal dunia, oh besok di sini akan terjadi bencana, maka dia termasuk dalam golongan ma'rifatul ghaib. Ini yang tersebar di mana-mana, bermunculan bagikan jamur nong-nong serondeng di dunia, khususnya di Indonesia. Hati-hati, ironisnya itu yang jadi panutan, na'udzubillah min. Oh itu wali, dia tahu kejadian 100 tahun yang lalu, padahal ma'rifatul ghaib. Kenapa bisa ma'rifatul ghaib? Sebab disambung dengan alam ghaib, tersambung, bergabung, terkonsolidasi dengan jin dan syaitan, na'udzubillah min dzalik. Maka satu, Islam adalah satu, sebagaimana yang disampaikan guru kita di depan. Maka jangan pernah meninggalkan satu dengan yang lainnya. Syariat Muhammad, thariqatul Rasul, hakikatul maksud, ma'rifatullah. 4 ini akan hadir tatkala betul-betul kita jalankan dengan dasar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melibatkan Allah. Jangankan untuk hal-hal yang betul-betul sifatnya tidak bisa dilihat oleh mata, sesuatu yang sangat jelas dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tanpa melibatkan Allah kita tidak akan mampu, apalagi urusan yang tidak mampu dilihat oleh mata. Maka libatkan Allah, berserah diri, senantiasa berserah diri kepada Allah, bersaksi bahwa Allah lah yang maha hebat, kita ini lemah, Allah lah yang maha alim, kita bukan siapa-siapa, kita tidak tahu apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang betul-betul muslim mukmin sejati. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب. الحمد لله بذلك الشرع الحكمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin silaturahim Allah, demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridwanani wal afwikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.